Gak usah sungkan-sungkan, walaupun pendeta-pendeta semua ini ya gak apa, jangan anggap pendeta lah, gak ada pendeta. Benar Ya, Guru. kita Ya. santai aja ngobrolnya, saling memberkati, karena memang untuk melayani kaum muda ini saya nggak bisa sendirian, saya perlu teman. Ya, baik, terima kasih teman-teman buat waktunya. Saya harap jelas ya. Ari, jelas ya Ria? Jelas. Jelas ya Ria. Oke. Waktu ini dan kesempatan-kesempatan selanjutnya kita hanya bagaimana kita bisa sharing, tukar pikiran, saling menularkan semangat untuk melayani kaum muda. Jadi nanti teman-teman bisa berbagi beberapa aspek dalam pelayanan kaum muda, khususnya yang berhubungan dengan pengembangan pelayanan di P3GMI wilayah 2. Memang ada satu topik khusus sih, kita bicara tentang bahwa P3GMI itu ogah untuk berkolab gitu ya. P3GMI ogah kolaborasi di lokal, distrik dengan wilayah. Mungkin ada keogahan. Apakah teman-teman juga merasakan atau juga melihat ada hal yang membuat kita jadi ogah gitu ya. Jadi kayaknya berjalan sendiri-sendiri, sepertinya ya lokal kerjakan kerjaanmu, distrik kerjakan kerjaanmu, wilayah ya kerjakanlah programmu gitu ya. Tapi tidak ada sinergi, kita nggak ada kolaborasi, hanya sebatas hal-hal, ayo undangan, tanggal 17 nanti ada kebaktian 17-an, doa untuk bangsa, hanya sebatas undangan seperti itu. Tapi apakah itu termasuk kolaborasi gitu ya. Jadi cakupan ke situlah yang mau kita sharingkan, lalu kemudian peluang-peluang kolaborasi apa yang mungkin dalam pikiran teman-teman yang bisa kita buka peluangnya untuk baik kolaborasi dengan lokal, dengan distrik, maupun kolaborasi dengan pemuda lain gitu ya. Dengan pandangan itu, lalu kemudian melihat melihat sudah seperti itukah, dan apa pandangan kita mengenai kolaborasi yang bagaimana bisa kita bangun baik dengan antar sesama P3GMI di lokal maupun dengan pemuda-pemuda gereja lainnya di selain Metodis. Ya, kalau dibilang benar gak pemuda itu ogah berkolaborasi, ya salah satunya mungkin kita bisa melihatnya di watchingnya Pileo itu ya. Ya, kalau kita memang melihat di Pileo itu, setiap kali kita melakukan fellowship Sabtu malam itu, kan ini kan sudah skala wilayah, artinya bukan hanya satu lokal, tapi dia wilayah. Tapi kalau kita lihat jumlah yang nonton itu, jumlah yang ikut ibadah itu malah ya 40 gitu ya, 30-an. Kemarin Sabtu itu cuma 32 gitu ya, saya lihat gitu. Nah, jadi dari situ juga bisa kita memang lihat sepertinya lokal-lokal kurang mau begitu mau collab ya. Join tuh maksudnya ada, memang pernah saya tanya satu anak muda saya juga di Efrata ini, pas dia main ke rumah, cewek memang ya, si Priska bro. Yes. Nah, si Priska ketawa ya, kenal ya, adik si Niko ya, Cece Niko ya. Nah, ngobrol-ngobrol, dia bilang begini memang, aduh nggak kenal bang yang melayani bang, ya kan. Jadi mungkin secara ikatan emosionalnya nggak dapat gitu, itu yang dia ceritakan ke saya memang kan. Beda kalau misalnya yang kok kita yang melayani langsung, mungkin banyak yang mau join. Nah, waktu itu kami juga sampai rapatkan ini di pengurus kita, bagaimana kita mau tes dulu gitulah. Jadi waktu itu kita mintalah kepada wilayah kami sekali lagi pelayanan di Pileo waktu itu kan. Nah, Sabtu kita coba. Waktu itu kita buat games kan, games yang kuis Alkitab itu. Nah, pas di games itu baru bisa sampai 60-an gitu lah, 60-an yang ikut.
Nah, setelah itu kami rapat lagi, kami simpulkan memang bukan juga seperti yang Friska tadi ngomong gitu. Nah, ya, bukan juga artinya enggak. Seharusnya kan kalau ada skala wilayah itu kan banyak, artinya kalau kami sendiri sebenarnya yang hadir dalam ibadah-ibadah kita di P3MI dulunya Sabtu 40-an, bisa 50 gitu ya. Nah, jadi malah kayak di kami itu lebih senang ngejum. Zoom itu kita hari Selasa itu bisa sampai saya pernah 50 orang, ya, 40 orang. Nah, minggu lalu itu 32. Karena kami bahas tentang kontroversi tentang penggunaan nama Allah, kayak gitu kan. Mungkin lihat temanya udah langsung, aduh apa ini? Mungkin ada juga yang nggak mau mungkin ya. Nah, jadi saya lihat ogah kolaborasinya itu yang saya lihat dinamikanya di Pileo khususnya. Ya apa memang karena kontennya kurang menarik, tapi nggak juga. Kemarin saya lihat podcast kita kemarin menarik sekali gitu, tapi mungkin nggak begitu ngeh kali cara podcast itu bagaimana gitu. Nah, ya. Nah, nggak usah gitu kali Bang lihatnya Bang Abdi, biasa aja Bang. Ya kan? Nah, itu yang saya lihat memang di apa ya, di dinamika yang fellowship di Pileo yang kita lihat. Nah, apakah juga mungkin karena interaksinya kurang, makanya orang juga kalau cuma nonton aja kan kayaknya bosan, ya. Kecuali mungkin yang ditampilkan itu memang spektakuler acaranya, ya, baru bisa banyak yang join atau bagaimana. Itu sih yang untuk pertama kali ini coba saya tanggapi ya tentang Oga Collapse itu. Yang lain mungkin bisa coba. Bang Abdi baru masuk, mungkin dia belum connect dengan kita, masih dengan akhirat. Ini baru masuk udah mau keluar lagi nih. Jangan gitu. Ini Pendeta Abdi mungkin udah kenal semua ya. Ya, kita doakan beliau dalam rencananya salah satu nanti orang yang expert di bidang youth ministry. Dia lagi mendalami itu. Jadi kita doakan ini menjadi tokoh pemuda nanti, walaupun dia sudah tua. Menanggapi ini, Ari melihatnya gimana? Teman-teman di Jambi sendiri kolaborasinya apa gimana? Coba. Oke Bang, kalau kami sih dari Jambi, saya ngelihat agak ini juga ya, bingung juga kita untuk mengatasi yang namanya di masa pandemi ini gitu. Yang dulu memang awalnya sih gak ada kata terlambat sih sebenarnya kan untuk membuat fellowship kita. Dulu awalnya memang kita masih ikut yang dari Pileo itu, gitu kan. Lalu berikutnya memang teman-teman yang di sini ngomong, Pak, kenapa sih kita harus pakai yang dari luar? Kita coba buat begitu kan. Memang walaupun kita ikut dari MyPileo itu, saya lihat juga antusias orang juga kayaknya kurang Bang, gitu kan. Nah, saya nggak tahu alasannya apa begitu ya. Tapi setelah kita buat juga sendiri gitu ya, waktu itu kita mulai dengan Zoom waktu itu awal-awalnya. Terus orang juga kayaknya nggak terlalu excited lah untuk mengikutinya. Bisa dihitung. Kalau kita di sini kan jumlah P3MI kita itu bisa 50-an ke atas kan. Paling minim itu yang ibadah masih umurnya atau apa? Enggak, jumlah kehadirannya. Jumlah kehadirannya. Gitu. Terus yang saya lihat begini, kayaknya memang masih sayang-sayang dengan kuotanya kayaknya Bang. Gitu ya. Kuota ya. Aku ngerasa seperti itu, karena saya juga tanya-tanya juga kan sama beberapa pengurus. Kita udah coba buat maunya mereka gitu. Kayak nanti kan kita juga ada, kita sekarang udah dari YouTube memang, kita sudah kita nggak live. Jadi kami ada istilahnya syutingnya itu rekamannya hari Selasa, tapi kami buat variasi memang di situ gitu. Tapi ya memang nggak tahu juga sih waktu Zoom itu yang ikut aktif di dalamnya itu nggak banyak gitu, 10 lebih kurang, nggak nyampe 20, di bawah 15. Tapi memang kalau dari YouTube nggak tahu apakah hanya sekali buka habis itu tutup lagi, kita kan nggak tahu. Itu kan udah terhitung viewersnya kan udah masuk kan begitu kan, memang lebih banyak gitu. Tapi kita nggak tahu apakah mereka lihatnya sampai tuntas atau hanya sekedar aja begitu. Jadi
ya ibadah itu ya kita usahakan tetap ada lah untuk pemuda-pemudi gereja kita itu ada gitu. Kadang memang kita rekomendasikan juga kalau memang boleh lihat dari Mypilio waktu itu kalau nggak salah Bethlehem terakhir yang kami kalau nggak salah ya dari Bethlehem atau dari mana itu yang terakhir kali yang mereka apain gitu Bang. Kalau aku tangkap sih kayaknya karena kuota itu yang pertama gitu ya. Lalu yang kedua karena sekarang sudah lebih dulu banyak yang dirumahkan, jadi kayaknya mereka ya cari kesibukannya masing-masing begitu. Nah itu yang aku tangkap sih sekarang gitu. Ya. Ya, makasih Pendeta. Jadi memang kita bisa melihat topik collab ini dari Mypilio atau juga hubungan antar lokal kita atau hubungan wilayah dengan distrik atau mungkin juga bisa dalam pandangan kita kolaborasi yang bagaimana sebenarnya yang harus kita bangun, mungkin bisa juga seperti itu yang bisa kita rindukan. Kalau di distrik 6 bagaimana? Memang Pak Guru Mentorova juga baru dia menjadi pembina, tapi mungkin bisa melihat gambaran sih. Saya juga kemarin kita ada pertemuan dengan pengurus distrik, agak-agak sedikit gitu ya, dengan problema-problema ya di lokal masing-masing, ya mungkin ini apalagi dengan pandemi ini. Tapi dari analisa guru sendiri lah, gimana melihat ini semua? Ya, kalau dari pengamatan saya sih beberapa waktu ini ya, juga di lokal di Anugerah Batam ya, saya perhatikan memang youth kita itu memang ketertarikannya untuk ibadah itu memang sedikit ya. Itu dipengaruhi saya perhatikan ini. Kadang-kala memang kegiatan youth kita itu di lokal itu kadang nggak menjawab kebutuhan mereka. Dalam pengertian caranya begitu ya, metodenya. Kadang-kala anak muda itu yang saya perhatikan itu di gereja itu kadang monoton begitu loh cara ibadahnya, khotbah sepanjang berapa waktu begitu ya, sehingga itu membuat mereka kadang boring dengan suasana seperti itu. Nah, yang kedua saya perhatikan ya mereka tertantang begitu loh, apa kita bahas baik KTB maupun juga di khotbah, mereka tuh orang yang nggak mau didikte begitu ya, tapi mereka orang tertantang begitu ya. Misalnya kita bahas tadi Pak Pendeta Roy juga mengatakan isu-isu tertentu yang lagi dibincangkan atau menarik untuk menjadi bahan pembicaraan. Nah itu biasanya mereka tertarik hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita bagi mereka cuma sekedar kita sharing tentang firman Tuhan, menggali Alkitab, kadang-kala mereka itu ya oke lah kita ikut, tapi ketertarikannya kepada isu-isu tertentu. Nah itu saya pikir anak-anak muda memang mereka suka begitu. Nah itu yang saya perhatikan selama beberapa waktu ya di distrik 6 ya. Memang saya belum tahu ya di masing-masing lokalnya itu seperti apa. Karena kan saya kemarin baru bulan Februari ini gabung jadi pembinanya di distrik 6. Dan itu juga kan pandemik, jadi nggak bisa tahu kondisi lokal. Nanti sih dalam waktu ke depan ini kami akan mengadakan seperti kemarin juga Pak Pendeta, kami akan mengadakan ketemu dengan ketua-ketua lokal. Kita juga mau memantau begitu ya, gimana kondisi youth-nya sekarang sesudah pasca ini dalam kondisi pandemi ini, gimana pelayanannya. Ya kira-kira sih itu yang saya perhatikan Pak untuk dua hal ini ya. Terima kasih Guru ya, nanti kita bisa kasih masukan lagi. Kak Heni lah mungkin, karena Kak Heni pernah di wilayah juga sebagai pembina, juga di Immanuel berkecimpung banyak sama anak-anak muda. Mungkin gimana menanggapi hal-hal inilah ya, dengan isu-isu, kalau saya sih mengangkat soal isu kolaborasi, atau mungkin ada isu yang lain yang mungkin yang lebih bernas dia, atau gimana Kak? Kira-kira melihat sekarang ini. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Malam Kak. Sorry tadi keluar terus karena internet. Nggak tahu Pendeta Justin juga kayaknya bermasalah dengan internet. Makanya dia. Oke. Saya rasa kalau isu ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu ya.
Aku ingat zaman Bang Abdi ke atas juga ada beberapa gereja yang nggak mau gabung kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Nanti mungkin Bang Abdi bisa menjelaskan di zamannya. Dan ketika saya menjadi koordinator pemuda juga pergumulan ini sama gitu. Jadi nggak maksimal. Jadi kalau yang saya analisa, yang pertama itu sepertinya zona nyaman. Udah enak ya dengan kondisi seperti yang biasa dilakukan. Lalu yang kedua yang saya perhatikan juga kayaknya, aku kan P3MI Immanuel Bandar Lampung, aku kan P3MI Efrata, aku kan P3MI Immanuel Jakarta, aku kan P3MI Sion Dadap. Mereka lupa bahwa aku juga P3MI Wilayah 2, aku juga pemuda-pemudinya GMI, dan aku juga pemuda-pemudi Kristus. Itu, saya rasa mulai dari kita hamba Tuhan, kita harus tanamkan itu. Jadi, kita juga hamba Tuhan mesti berkolaborasi. Saya bersyukur ya Pendeta Eben menggagasi hal seperti ini untuk kita komunikasi. Karena apa? Mereka melihat contoh kita. Kayaknya nih di atas kita juga belum seragam gitu. Kenapa mereka malas seperti itu? Itu jangan-jangan karena saya juga, jangan-jangan karena kita juga. Jadi usul saya hal seperti ini harus diteruskan. Seperti contoh tadi distrik 6, Jambi, juga di Palembang punya pergumulan. Nah dengan begini kan saya jadi terbuka, oh begini ya pergumulan di Jambi, oh begini ya pergumulan di distrik 6. Nah kenapa enggak gitu loh, kita kumpul seperti ini, kita buat tema-tema 1 bulan aja untuk menjawab pertanyaan mereka, untuk menjawab pergumulan mereka, lalu bulan berikutnya setelah kita jalankan kita evaluasi. Lalu tema-tema itu jadi merata. Kadang-kadang, oh ini nih, dia sangat perhatian di bidang pemuda. Jadi bagus banget pemudanya gitu. Tapi untuk hamba Tuhan yang lain yang cuma sekedarnya, mereka nggak dapat makanan yang sama. Justru saya merasa kasihan juga nih beberapa P3MI di daerah-daerah yang lain. Jadi gimana caranya supaya P3MI kita ini mendapat makanan yang sama, wawasan yang sama, juga landasan yang sama. Ketika mereka keluar dari GMI, mereka tetap mencari gereja metodis dan mereka juga tidak menjadi kaku ketika mereka terjun di kolaborasi dengan orang-orang yang percaya di gereja lain. Bahkan saya pernah izinkan mereka ikuti kalau diundang dari pemerintahan yang berkolaborasi dengan dari berbagai agama, supaya kepekaan kita, rasa penghargaan kita juga terbuka dan kita memberikan sumbangsi untuk bangsa ini gitu loh. Jadi itu yang saya lihat. Jadi usul saya hal seperti ini maju terus, Pendeta Eben. Saya rasa kita semua yang udah terjun di sini, yang mau meresponi undangan ini, kita sama-sama mau mendukung gimana P3MI kita menjadi lebih peka. Bahkan kalau ada situasi seperti pandemik, itu bisa didiskusikan apa nih yang mau kita lakukan. Jadi enggak menunjukkan di medsos nih loh P3MI ku kayak gini, tapi kita seragam apa nih yang mau kita kerjakan. Terus kita berkolaborasi gitu loh. Kalau kita kurang ini, bisa dari P3MI Batam misalnya kirim ke kita dan lain sebagainya. Saya lihat di wilayah ada hal positif yang saya tangkap, jadi tularkan juga gitu di P3MI. Itu sih masukan dari saya, jangan sampai zona nyaman itu menghukum anak-anak kita sendiri, adik-adik kita sendiri. Jadi kita ini dari bagian yang luas. Jadi ketika saya melihat Efrata maju, itu saya bangga. Jadi saya nggak merasa, hebat banget mereka, tapi kita nggak mau memuji, kita nggak mau belajar dari situ. Jujur, ketika TTS itu, saya ngelihatnya, waduh kreatif banget, saya ikut bangga, karena apa, saya nggak menempatkan diri sebagai hamba Tuhan yang ada di Lampung, tapi saya juga hamba Tuhannya milik semua pemuda yang ada di mana-mana gitu. Jadi itu sih masukan dari saya. Jadi maju terus Pendeta Eben dan juga koordinator-koordinator di seluruh distrik. Kalau kita mau kolaborasi, anak-anak kita mau kolaborasi mulai dari kita. Itu usul saya. Thank you. Yes, terima kasih Kak. Ya. Terima kasih buat insight ya. Kak Justin coba bisa kasih pandangan Kak Justin? Gak usah pakai video, pakai audio aja. Kasih konsumsi juga bisa. Silakan. Malam semuanya. Malam. Malam.
Iya, seru banget ya pembahasan kita sebenarnya karena ternyata eh, pandangan-pandangan kita hampir semuanya sama gitu. Tapi kalau untuk saya memang kebetulan belum lama diminta untuk menjadi pembina P3MI, artinya saya masih baru. Selama ini konsennya paling ya hanya mendukung saja begitu ya. Tapi kalau untuk sekarang ini, kalau saya juga memperhatikan, selain tadi yang disampaikan oleh Pendeta Ari Bangun bahwa mereka kayaknya masih sayang gitu dengan kuota. Tapi kalau untuk kami yang di daerah kayak gini, kebetulan kan saya di metro. Memang kalau mendengar dari pergumulan yang disampaikan oleh orang tua, karena sekarang sekolah juga pakai daring, itu juga menjadi pergumulan karena mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk daring ini. Di situ aja banyak orang tua yang sudah kesulitan. Nah, kalau kita ikutin lagi yang punya Pileo ini, mereka pasti akan lebih memilih untuk ke sekolahnya dulu gitu. Jadi artinya memang itu situasi untuk yang di daerah-daerah yang saat ini saya alami secara khusus di Tempuran gitu. Nah, kayaknya ini juga menjadi pergumulan juga sih untuk orang tua di daerah-daerah yang lain. Bukan hanya untuk itu, tapi untuk sekolah saja mereka sudah sangat bergumul. Untuk daring itu mereka sudah sangat bergumul. Jadi ya sebenarnya apa yang sudah dilakukan mulai dari MyPileo ini saya sendiri sangat mengikuti juga, suka juga gitu. Mendukung juga. Jadi apa yang bisa diperbuat untuk P3MI, berkolaborasi. Tadi seperti yang Pendeta Heni bilang bahwa saya ini bukan hanya pendetanya Distri 2, tapi saya pendetanya semua anak muda di Metodis gitu. Jadi ya saya inilah dengan kawan-kawan, ayo semangatlah gitu ya, karena masa depannya mereka sekarang kayaknya ya benar-benar harus kita perhatikan gitu. Itu saja sih dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Sebelum nanti kita serahkan ke narasumber utama kita, Bapak Pendeta Abdi Saragi, mungkin teman-teman sudah tahu MyPileo itu salah satu dari bagian kolaborasi yang kita harapkan, kolaborasi wilayah dengan distrik dan lokal-lokal. Kalaupun itu lahirnya memang MyPileo itu dari masa pandemik melihat banyak lokal berhenti, nggak ada kegiatan-kegiatan kebaktian atau persekutuan, jadi dibuatlah yang diawali kemarin itu dari Jakarta Pusat, lalu berganti-gantian, ada Efrata, Bethlehem, Jambi juga pernah kayaknya ya, jadi Lampung, jadi berganti-gantian seperti itu. Dan ke depan memang kan kita perlu, kalau kita memang lihat kayak kemarin itu bagus podcastnya Bethlehem, mereka punya podcast bagus, ya. Tapi yang hadir hanya sekitar 40-an gitu ya, 40-an. Karena memang kita juga harus melihat situasi, karena sudah banyak juga yang mereka sudah kembali ke gerejanya masing-masing, dan sudah ada juga yang membuat channel yang lain, sudah punya platform sisinya. Saya melihatnya ketidaksiapan kita berkolaborasi akhirnya memecah pelayanan kita, dan akhirnya kita nggak bisa kuat gitu ya, nggak bisa kuat dalam penjangkauan, dalam mengerjakan pelayanan yang lebih maksimal gitu. Saya punya cerita di Bandung, walaupun memang belum teruji. Teman-teman tahu gerakan gym yang sedang kami bangun sebelum pandemik, Glowing Youth Methodist atau Glowing Youth Ministry gitu ya. Ini sebenarnya sebuah gerakan yang kami gerakkan untuk menggabungkan kolaborasi antara Bandung Barat, Bandung Timur, dan Padalarang. Ya, kita baru sekali ketemu kemarin, satu kali ketemu, dan itu dihadiri sekitar 60-an orang. Kita mengajak KMK atau PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen, kita ajak juga yang dari STT Bandung, kita ajak, berharap sebenarnya kolaborasi ini bisa banyak, karena banyak orang Metodis di luar sana. Dan jujur sebenarnya saya punya mimpi ketika mereka kolaborasi, Bandung kolaborasi, karena Bandung Barat nggak bisa sendirian untuk menjangkau anak-anak muda atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di sekitar Bandung. Bandung Timur juga, walaupun Bandung Timur sekarang lebih banyak anak mudanya dari Bandung Barat, nggak bisa sendirian. Apalagi Padalarang. Jadi kita perlu bersama. Potensi sekarang kan kita lihat kalau soal
sarana prasarana potensi yang paling besar itu sebenarnya di Bandung Barat gitu ya. Tetapi Bandung Barat mungkin nggak bisa sendirian dalam keterbatasannya, Bandung Timur juga dalam keterbatasan nggak bisa, ya yuk bersatu yuk. Kita buat sebuah, ini bukan di luar P3MI, gym itu hanya sebuah gerakan aja yang mau mengajak, ayo kita nge-gym yuk, kita kebaktian sama, kita sharing sama, dengan harapan sih, kalau saya sendiri punya kerinduan, setiap hari Sabtu, mereka berada di lokal masing-masing dengan kelompok-kelompok kecilnya, lalu kemudian hari Minggu sore kita bikin kebaktian rayanya. Anak-anak Bandung, pemuda-pemuda Bandung bersekutu setiap sore. Itulah makanya di Bandung Timur kemarin kita sudah turunkan jam kebaktian dari 7:30 pagi ke jam 4 sore dengan harapan jam inilah yang kita bisa jangkau, karena anak-anak muda sekarang disuruh kebaktian jam 7:30, jam 7, jam 8 pagi, mungkin suatu hal yang berat sama mereka, sehingga bukan kompromi, tapi kita buka sebuah peluang kebaktian di sore hari, sehingga disinilah akhirnya kita bisa menjangkau mereka. Tapi nggak bisa juga Bandung Timur sendirian kalau kita nggak kolaborasi. Jadi itulah kolaborasi, sehingga MyPileo dan mungkin kayak Efrata, dia punya channel sendiri, Bethlehem punya channel sendiri, Jambi pun katanya punya channel sendiri, punya channel masing-masing. Itu sebenarnya nggak ada masalah punya channel masing-masing. Tetapi kenapa nggak kita collab dulu, lalu kemudian dalam kolaborasi kita itu, kita membangun sebuah kapal yang besar dulu, sehingga kita punya kekuatan. Ya mungkin kita nggak mimpilah gimana seperti Ignite-nya GKI ya, Ignite GKI gitu ya. Mereka bisa seperti itu, pemuda-pemudanya bisa bersatu seperti itu. Ya mungkin yang GKI lokal yang lain juga punya platform, mereka punya channel, tapi Ignite-nya itu tetap kuat gitu ya. Tapi memang bukan itu menjadi cerminan kita. Cerminan kita adalah bagaimana kita kolaborasi untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi. Kolaborasi bukan hanya sekedar mikirkan sebatas pelayanan lokal, pelayanan distrik, wilayah memikirkan program kulum beres, tapi bagaimana pemuda kita bukan hanya soal mereka yang nggak datang ke gereja, mereka yang sudah lama nggak P3MI, mereka yang orang tuanya di gereja tapi dia nggak ada, tapi orang-orang lain ya pemuda-pemuda lain di sekitar kita. Kolaborasi untuk itu yang mau kita rindukan anak-anak muda kita yang kita dampingi mereka untuk bisa membangun kolaborasi yang seperti itu di zaman yang memang butuh kolaborasi. Ya. Apa nama aku bilangnya? Aku pun baru mau belajar nih. Jadi, Oke, ya masker memang Bang. situasinya emang situasinya ini emang agak apa ya, kalau saya bilang sih mungkin nggak, kalau saya cerita dulu ketika kami di wilayah mungkin pasti jauh berbeda mungkin ya, tetapi kalau saya boleh sharing dulu kita di wilayah ya, memang pengalaman aja lah nih ya, saya pikir sharing pengalaman Ya, dulu. dari mukanya nampak pengalamannya Bang. Jadi ada beberapa poin-poin yang saya catat tadi, betul memang. Pertama memang ada struktural willing ya. Jadi memang kita dari atas itu memang betul-betul harus punya kemauan yang sama. Kalau itu nggak disamakan persepsinya dan perspektifnya juga, bagaimana kita memandang anak-anak muda ini, maka apa yang kita lakukan terjemahannya di distrik lokal pasti akan berbeda. Nah, jadi kalau dulu kami itu bicara kolaborasi, apa sih yang dilakukan dulu? Ya, saya masih ingat dulu kolaborasi itu bicara tentang kita kolaborasi bagi saya sih erat kaitannya dengan koneksi dan relasi. Ya, jadi bagaimana kita terkoneksi dan berelasi dengan orang-orang yang ada. Nah, bagaimana kita bisa berkolaborasi? Tentunya kita harus mempunyai koneksi. Bagaimana kita bisa berkoneksi? Kita harus membuka diri, membuka relasi. Jadi yang selama ini saya lihat memang P3MI itu hanya bergumul dengan dirinya sendiri, dan kita menjadi kompetitor satu sama lain, antara cabang yang satu dengan cabang yang lain, berusaha untuk seperti kelihatan lebih baik dari cabang yang lain gitu ya. Nah, kalau saya dulu yang pengalaman, kami pernah ikuti di Kompa PGI, kita terkoneksi di sana. Ada Komisi Pemuda PGI.
sehingga isu-isu apa yang terjadi di secara nasional kita ikutin. Kompas PGIW pun bahkan saya makanya pernah ikuti sama dengan Dimas Kristen Bogor kalau saya nggak salah itu, Pendeta Harapan Nenggolan itu saya pernah dulu satu kamar dengan dia, relasi gitu, membangun. Waktu itu kami ikut di Lampung di Metro, apa namanya, pemberdayaan pemuda dalam hal apalah saya lupa waktu itu. Lalu koneksi di internal metode sendiri dulu ada namanya Amin, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak itu, Pendeta Heni tahu tuh, Asian Methodist Youth Network itu dulu, teman saya yang ada tuh Gideon Salatin, kita terkoneksi. Itu yang membuat saya juga pernah ke Brazil. Di Brazil itu kita terkoneksi dengan seluruh pemuda metodis dunia kan, dari Amerika, dari Brazil, dari Meksiko, dari Spanyol. Jadi kolaborasinya itu lebih yang itu ya. Nah, jadi kalau bicara relasi antar organisasi tadi, ada Perkantas, LPMI, kita buka diri sehingga memang kita nggak hanya memang, kalau saya sih ngeliat bukan hanya bicara tentang ibadah-ibadah. Nah, satu hal yang menarik teman-teman ya, waktu saya ke Brazil dulu itu saya terpana sekali melihat anak-anak muda P3M-nya Amerika Serikat, P3M-nya Meksiko. Waktu mereka itu, kami diskusi tentang lingkungan hidup itu ya, mereka sangat-sangat bagus sekali menguasai materi. Mereka tahu bagaimana Coca-Cola itu merusak lingkungan, ya, bagaimana tentang trafficking. Mereka bicara semua itu dengan data-data yang cukup lengkap. Nah, lalu kita kaitkan dengan kegiatan ataupun aktivitas pemuda kita di sinilah gitu ya, dikatakanlah di metode sini. Kita hanya melulu bicara tentang ibadah, bagaimana menarik bikin ibadah pakai band atau apa modelnya. Nah, saya pikir jauh sekali kita apanya. Makanya saya katakan tadi, kita perlu satukan dulu persepsi ini. Apa sih yang kita inginkan dari pemuda kita ini? Kalau kita kemudian hanya mengikuti gereja-gereja lain buat mereka sudah lebih berinovasi, kita ketinggalan terus. Nah, maksud saya warnanya kita, anak-anak muda kita mau bawa kemana sih? Nggak melulu lagi kita bicara hanya sekedar itu tadi ya, tujuan hidup anggota P3M itu ada 3, saya masih ingat sekali. Menuntun pemuda-pemudi untuk hidup dalam akal kekristenan, menuntun pemuda-pemudi untuk hidup dalam persekutuan yang sempurna dengan Kristus Yesus, lalu menuntun pemuda-pemudi untuk dapat memberi bakti bagi dunia. Nah, kadang-kadang kita memang lebih kepada faktor spiritual fellowship gitu ya, itu yang lebih membuat membangun spiritual menurut kita. Belum tentu juga, karena menurut survei BRC dia bilang center, justru pemuda tertarik dengan isu-isu konkret, isu-isu sosial, bagaimana perjuangan terhadap kaum marginal dan seterusnya gitu. Nah, itu yang lebih menarik bagi mereka mungkin daripada hanya sekedar kita bicara tentang menurut saya kolaborasi yang dilakukan, karena pada akhirnya kita hanya cara hanya cukup kecil sih menurut saya sih ya, bukan berarti MyPileo itu bagus. Ibadah kita itu bukanlah melulu bermuara kepada berapa sih jumlah yang hadir di gereja kalian ketika ibadah, enggak gitu lagi gitu. Maksud saya kita harus ubah paradigma kita, stop untuk bicara kuantitas, tapi bicara tentang kualitas. Apa sih kontribusinya kita terhadap lingkungan sekitar kita? Bagaimana P3M ini berkontribusi dalam pemuda gereja yang lain. Nah, ini kolaborasinya di situ menurut saya. Kolaborasinya dalam hal bergerak untuk melakukan sesuatu, bukan bicara kolaborasi menggabungkan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain gitu. Enggak. Akhirnya kita nanti akan dalam satu putaran yang capek kita, jenuh kita. Habis dari ini kita ibadahnya apa lagi gitu. Itu sih menurut saya, dan saya memang terus terang karena saya nggak ngerti inilah saya mau belajar lagi. Itu aja, Bro. Bro Roy, ada tambahan, Bro Roy? Ada masukan kira-kira? Ya, kalau saya sih misalnya kita mau bicara kolaborasi kan sebenarnya kita harus pikirkan tujuannya apa dulu, iya kan? Kolaborasi kita mau apa, target kita itu dulu kan. Kalau seperti Bang Abdi tadi bilang tuh,
Mungkin sekarang kita nggak ngomong kuantitas, tapi kualitas kayak gitu. Tapi kalau ukuran kolaborasi kan harus kuantitas sebenarnya kalau dibilang kolaborasi. Kalau boleh jujur sebenarnya kita melihatnya, namanya kolaborasi, ya kan? Pas kita kolab tapi yang hadir cuman ya 30, padahal kita lokal-lokal pun sebenarnya segitu, ya kan? Yang hadir. Nah, sebenarnya kalau saya boleh usul, sebenarnya kita seperti mungkin sudah disinggung di awal tadi, kalaupun misalnya kita buat acara kolaborasi, jangan sering-sering. Kalau misalnya, menurut saya sih ya, karena seperti Bang Abdi tadi ngomong, di Amerika itu justru ada mereka satu bahas apa gitu waktu P3GMI se-internasional ngumpul. Nah, misalnya kita buat kolaborasi itu momentum. Nah, momentum itu tapi benar-benar wow. Jadi orang pun istilahnya bisa satu bangga mengikutinya. Apalagi anak muda kan eksplor diri, mau merasa kayaknya aku nih sekarang sedang ikutin ini loh, ikutin acara ini loh. Nah, nanti dimasukin statusnya di mana gitu ya. Jadi dia ada kayak kebanggaan tersendiri ketika dia misalnya mengikuti acara-acara khusus kayak gitu. Ya, kalau misalnya kita mau melihat lokal dengan distrik dengan wilayah, memang pergumulan dari dulu sih, seperti Pendeta Henny tadi ngomong, ya bukan hanya pandemi ini. Kalau misalnya kita ngomong dari dulu, orang kayaknya masalahnya apa? Kalau saya selalu menyorotnya gini, karena setiap gereja lokal itu kan punya program juga, punya target juga, punya laporan juga harus dipertanggungjawabkan. Distrik punya tanggung jawab, punya laporan juga harus mereka kerjakan. Wilayah juga punya program, punya laporan juga harus dikerjakan. Jadi masing-masing itu punya target masing-masing gitu. Jadi kalau mau bikin acara, sepertinya jadi kayak benturan, ada yang tumpang tindih, yang satu nanti merasa kayaknya nggak didukung lah saya, ya kan? Terus yang lokal pun nanti merasa kami juga sibuk katanya gitu kan. Nah, sementara pengurus wilayah juga kalau nggak bikin acara nanti gimana tanggung jawabnya nanti, pengurus distrik apalagi, ya jadi nasional pun bagaimana ya? Nanti dipikir kami nggak ada kerjaan ini katanya. Jadi benturannya sering di situ. Aku lihat sih, makanya kalau kita mau kolaborasi memang harus kita benar-benar siapkan satu acara lah yang memang wow dan tidak benturan mungkin menurut saya ya dengan gereja-gereja lain ya. Nah, sejauh ini memang Pileo menurut aku bisa menolong juga untuk pemuda-pemuda yang memang tidak punya channel ya, yang tidak bisa mengusahakan live streaming gitu ya. Jadi kita melihat memang ya tadi sudah Pendeta Roy, Pendeta Abdi, Kak Henny juga sudah nyatakan bagaimana kita mau membangun kolaborasi ini. Kita juga dalam pengertian apa yang mau kita kolaborasikan gitu ya. Karena kalau Pendeta Roy bilang tadi kan setiap lokal punya kesibukan, distrik punya kesibukan, wilayah kayaknya semuanya punya target masing-masing. Bagaimana kita membuat ini kan bisa semuanya benar-benar ya, jangan ada sesuatu yang kita kerjakan mendatangkan kekecewaan ya kan, dibuat di wilayah padahal distrik katanya kurang mendukung, padahal karena distrik ada kegiatan, dibuat di lokal, distrik nggak mendukung, pada distrik ada kegiatan lain. Jadi bagaimana semuanya memang kolaborasi itu yang seperti Pendeta Abdi bilang tadi, antara ada koneksi, ada relasi gitu ya, berarti ada memang komunikasi yang dibangun di dalamnya. Ya, ada hal yang sederhana yang bisa dibangun dalam kolaborasi yang sudah kita bangun melalui MyPileo, walaupun pada akhirnya memang wilayah nanti MyPileo ini hanya sekedar platform YouTube wilayah P3GMI seluruhnya, dan tidak lagi menuju ke ada kebaktian live atau streaming karena mereka sudah mulai. Karena memang kita juga melihat bahwa unsur kelokalan itu masih dirindukan oleh
P3Mi lokal masing-masing gitu ya. Ketika seperti mungkin kasus Priska di Efrata, ketika dia merasa nggak kenal dia siapa yang mimpin, memang ada unsur kelokalan itu ya, kelokalan dalam diri dia. Ketika di dalam lokal itu ada doa, dia didoakan, orang yang mendoakan itu tahu apa masalah di lokalnya. Sehingga memang MyPilio ini nanti akan kita pakai sebagai salah satu bagian kecil dari kolaborasi dari lokal dan distrik. Misalnya Sion Dadap ada sebuah konten yang mereka serius mau bangun sekali 3 bulan atau sekali 2 bulan dalam bentuk sketsa atau bentuk apa lain, nanti bisa ditampilkan di MyPilio. Nanti MyPilio juga dimasukkan ke konten mereka. Jadi kita seperti itu nanti lebih konten-konten yang kita isi. Karena MyPilio sendiri Rabu sama Sabtu itu ada konten yang akan diterbitkan. Satu harapan memang tadi seperti saya sampaikan di awal, pertemuan kita ini memang kan bukan berarti menjadi jawaban gitu ya. Tapi pertemuan kita ini kan seperti sebuah influence gitu ya, bisa menjadi ketular sama anak-anak kita, teman-teman kita di Pemuda, melihat bahwa ada orang-orang hamba-hamba Tuhan yang concern dan berbicara tentang mereka ya, dan ada hal-hal yang harus kita perhatikan, sehingga kayak Pendeta Henny tadi, kalau kita sudah melihat bahwa kita berkolab, mereka pasti kolab lagi. Tolong kesimpulkan, Ri. Masa aku melangkahi senior-senior semua di depan? Jangan gitulah, merendahkan. Memang tahu. Gak ada senior, gak ada junior, Ri. Kak Eni yang bantu aku menjawabnya, Kak Eni. Asal kau nyanyi dulu, Berkurang viewer nanti. Ada masukan dulu, kasih mic. Enggak sih, aku tadi hampir sama aja Bang. Tadi memang waktu ditanya terakhir ya aku pikir kurikulum, karena kemarin waktu memang terakhir ada pembinaan ya, Pak DS datang ke sini, itu memang sempat juga aku omongin juga kan, kita kan nggak ada yang sama lah, seragam gitu. Nah, kalau kelas meeting kan dari wilayah kan memang sudah ada bahannya juga kan, begitu. Tapi P3Mi kayaknya berjalan sendiri-sendiri gitu. Bahkan yang aku tangkap juga kalau di lokal, kendala mereka ya seperti itu gitu, karena mereka nggak punya kurikulumnya, nggak ada acuannya. Jadi saya pikir ini salah satu yang baik lah gitu, karena kemarin sempat aku omongin juga sih sama Pak DS gitu. Kayak kita contohnya di Moria, itu sebenarnya kita pakai itu buku-buku dari Perkantas sebenarnya yang kita pakai, karena kita kan nggak punya sendiri kan. Wah, jadi kita pakai itu. Makanya kemarin saya tanya juga sama Pak DS. Ya itu makanya ya saya pikir ini perlulah dipikirkan sebagai koordinator yang baru kan, supaya mana tahu gara-gara Bang buat kayak gini turun 10 kilo kan Bang, cacat lah itu kan begitu. Nah itulah. Kak Henny, sebelum nanti kita sampaikan kepada yang kita kagumi Bang Abdi, Kak Henny mungkin. Aku banyak diberkati intinya pendeta, thank you dilibatin, pokoknya kalau butuh apa-apa dukungan khususnya aku siap, itu aja. Ya terima kasih Pak Guru ya. Ya tetap gak usah sungkan-sungkan, walaupun pendeta-pendeta semua ini ya gak jangan anggap pendeta lah, gak ada pendeta. Benar ya, Guru. Kita santai aja ngobrolnya, saling memberkati, karena memang untuk melayani kaum muda ini saya nggak bisa sendirian, saya perlu teman. Ya paling tidak kalau saya agak sedikit merasa ada sedikit kegelisahan, saya pada teman berbagi. Jadi ya itulah gunanya punya tim punya teman ya, harus dengan orang-orang yang seperti ini, apalagi yang kita kagumi, Bang Abdi. Yes. Udah sampai Brazil loh guys. Tutup doa, ayo tutup doa. Kaleng-kaleng itu. Brazil loh. Brazil guys. Iya. Oke, terima kasih. Makasih semuanya. Makasih. Guru Mendropa, salam buat istri kita ya. Terima kasih Kak Eni. Makasih. Hebat ya Bang semua. Thank you semuanya. Yo, semangat. Saya